Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih punya kesempatan untuk bisa menunaikan kewajiban kita menjalankan salat subuh berjamaah di Masjid An-Nas ini. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya pertemuan hari ini jadwal siapa? Pai atau alias stres Pak Anto kan? Baik. Kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Quran yang sudah cukup lama kita belum lanjutkan kembali. Itu terakhir kita sudah sampai ke surat Al-Baqarah ayat 46 yang terakhir. Kebetulan tadi yang dibaca sama imam subuh. Kita sudah sampai kepada ayat mengenai khusyuk. Kita lanjut insyaallah dengan ayat ke-47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah kembali menyeru ke Bani Israel untuk yang kedua kalinya. Jadi yang pertama kali Allah menyeru kepada Bani Israel di ayat yang ke-40 menggunakan kalimat yang sama, ya Bani Israel. Di ayat 40 Allah mengingatkan uzkuru ni'mati allati, ingatlah nikmat-nikmatku. Di Bani Israel sudah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam nikmatnya. Bahkan sampai sekarang pun kita tahu Bani Israel adalah umat yang istimewa. Mereka cerdas-cerdas, pintar-pintar, jenius-jenius, rata-rata seperti itu. Untuk itu kembali di ayat 47 ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan lagi. Ya Bani Israel, hai Bani Israel. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmatku kepada Allah yang telah aku berikan kepada kamu, kepada kalian, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini luar biasa. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sungguh aku sudah mengistimewakan kalian 'alal 'alamin, atas segala bangsa. Al-Quran sendiri mengatakan seperti itu. Jadi kalau
Bani Israel hebat-hebat, jelas-jelas pinter-pinter ya, memang kata Al-Quran seperti itu dan akan terjadi seperti itu. Ini sebetulnya salah satu bukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Jadi kalau misalnya mau melemahkan Al-Quran, sebenarnya gampang, simpel. Dari dulu banyak caranya kalau mau. Saya kasih tahu triknya ya ini. Hanya untuk kalangan tersendiri. Ya kan? Gampang. Bani Israel pura-pura aja bego. Orang Yahudi pura-pura bego, pura-pura terbelakang, pura-pura bodoh. Al-Quran salah. Bani Israel bodoh-bodoh kok, terbelakang kok, miskin. Nah, gampang, simpel. Orang Israel pura-pura tunduk sama orang Palestina, nggak bisa apa-apa. Gampang, simpel. Ya kan? Bertahun-tahun pura-pura aja, nggak usah benar-benar. Kemudian secara luas mengatakan Al-Quran salah. Gampang, nggak cocok dengan Al-Quran. Oh. Gampang. Ini akan terbukti sampai hari kiamat nanti. Tapi nyatanya apa? Nggak ada orang Yahudi yang mau pura-pura bodoh, yang mau pura-pura terbelakang, yang mau pura-pura miskin, nggak ada. Justru mereka bangga dengan diri mereka sendiri bahwa mereka adalah bangsa pilihan, the chosen one. Oh iya. Makanya yang namanya Hitler benci banget sama orang Yahudi. Kenapa? Karena Hitler pun merasa seperti itu. Dia merasa saya ini bangsa Arya. Bangsa Arya adalah bangsa pilihan, bukan Yahudi, bukan Bani Israel bangsa pilihan, tapi bangsa Arya. Kita lebih tinggi statusnya dibandingkan mereka. Itu sebabnya bangsa Yahudi dibantai sama Hitler. Tapi nyatanya tetap aja Yahudi yang menang, tetap aja Bani Israel yang menang, karena mereka memang hebat-hebat. Yang mampu membuat nuklir siapa? Einstein. Orang mana? Yahudi. Bani Israel kan Yahudi, dalam kurung Bani Israel ya. Yang mengendalikan perbankan internasional siapa? Yahudi. Keluarga Rothschild. Awalnya membuat perbankan dan sebagainya. Dan seterusnya. Mereka luar biasa berkuasa, luar biasa powerful, dan luar biasa cerdas, bahkan jenius. Tidak ada sampai sekarang yang bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Kan Al-Quran harus terbukti benar. Kalau ada orang yang bisa mengalahkan mereka, Al-Quran salah berarti. Sederhana. Kan Allah sendiri mengatakan, wa inni faddaltukum 'alal alamin, aku sudah membuat kalian lebih utama dibandingkan alal alamin. Bilangin. Allah itulah Rabbul Alamin. Dan orang-orang Bani Israil itu adalah faddaltukum, utama alal alamin juga, di atas seluruh alam, seluruh umat manusia. Luar biasa diksi yang dipakai itu. Sama-sama alamin, menggunakan kata alamin. Allah itu adalah Rabbul Alamin, sementara ini adalah faddaltukum 'alal alamin, yang utama di atas seluruh bangsa. Nggak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dan terbukti sampai detik ini dan akan terbukti sampai hari kiamat. Kecuali Al-Quran ini salah. Baik, kita lanjut dengan ayat yang berikutnya. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kalian, wahai, ini Allah ancam di sini, dengan hari la tajzi nafsun, tidak ada seorang pun yang bisa membela kalian.
Ini diancam orang Yahudi. Ingatlah hari kiamat, secara tidak langsung seperti itu. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Sedangkan tidak ada yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Wala yu'khadhu minha 'adlu walahum yunsarun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun tidak diterima dan tidak akan ditolong. Diingatkan orang Yahudi, Bani Israel, dan tentu saja ini juga peringatan bagi kita semua. Jadi setiap kali Al-Quran bercerita tentang Bani Israel, Allah secara halus menyindir kita, menyuruh kita ngaca. Gitu. Jangan sampai seperti Bani Israel. Orang-orang Yahudi, jangan sampai kita merasa diri kita paling pintar, diri kita paling hebat, sehingga kita menyembunyikan kebenaran. Ciri khasnya orang-orang Yahudi atau Bani Israel itu adalah mereka menyembunyikan kebenaran atau mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Selalu begitu. Ciri khasnya begitu. Sampai sekarang terbukti seperti itu. Makanya di ayat 48 ini, setelah Allah puji-puji mereka, diingatkan di sini, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak ada seorang pun yang dapat membela orang lain sedikit pun. Tidak ada yang bisa membela mereka nanti di akhirat. Siapa yang membela mereka? Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berlari-lari berusaha untuk mencari pertolongan. Mereka temui Nabi Adam alaihissalam. Mereka berkata, ya Abul Bashar, wahai bapaknya para manusia, tolong kami. Engkau adalah makhluk yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Tidak seperti kami-kami ini yang tercipta dari perpaduan antara orang tua kami. Engkau ciptaan oleh Allah, engkau sangat mulia. Engkau pernah merasakan nikmatnya surga seperti apa. Tolonglah kami. Nabi Adam, waduh, maaf. Maaf. Pakai F, peyem, pek pantat atau pek victory nih. Kalau para bacaan kan begitu. Maaf. Dulu saya diusir dari surga, kata Nabi Adam, karena saya melakukan sebuah kesalahan. Jangankan buat nolong kalian, sendiri-sendiri aja saya nggak tahu nasib saya gimana. Saya jadi usir dari surga dulu. Allah usir. Mana saya menolong kalian? Diri sendiri aja saya nggak mampu untuk menolong. Gimana nih? Garuk. Coba kamu tanya sama itu, apa namanya, Nabi Nuh. Nama Nuh alaihissalam, nama Nabi Adam begitu. Siapa tahu bisa nolong kalian. Larilah dia menuju Nabi Nuh, cari. Bayangkan di padang mahsyar, sebegitu dahsyatnya suasana di situ. Semua orang telanjang, ada yang pakai baju. Ada triliunan manusia berkumpul. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti jadi satu, berkumpul triliunan, umpel-umpelan. Tidak ada yang pakai baju satupun. Semua telanjang bulat. Mencari seseorang namanya Nabi Nuh, mana orangnya, bingung. Bayangin aja kayak tragedi Kanjuruhan kemarin. Nah, gitu ngumpul semua jadi satu, puluhan ribu. Ini triliunan manusia.
Cari Nabi Nuh, mana Nabi Nuh? Ketemu akhirnya, entah berapa lama dia nyari. Sama jawaban Nabi Nuh begitu. Jangankan aku menolong kalian, anak aja nggak bisa saya tolong, anak saya sendiri. Istri saya sendiri nggak bisa ditolong. Saya bilang sama anak saya, nah ayo ikut bapak, ikut ayah naik ke kapal. Enggak ayah, aku mau naik ke gunung yang tinggi supaya tidak terkena banjir. Tuh, anaknya aja nggak bisa ditolong, gimana aku menolong kalian? Kata Nabi, anakku aja nggak bisa ditolong. Bisa, coba kamu sana ke Nabi Ibrahim. Bingung, dia cari lagi Nabi Ibrahim, gurudu. Nabi Ibrahim ketemu, wahai Nabi Ibrahim, engkau kan terkenal dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Engkau adalah terkenal dengan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Engkau punya anak-anakmu adalah nabi. Kau punya cucu-cucumu adalah nabi. Bantulah kami, gimana ini? Gimana urusannya? Gua bayar deh berapapun maunya. Nah, kita sebut nama gitu istilahnya. Nabi Ibrahim, aku bukannya nggak mau nolong kalian. Aku sendiri melakukan 3 kali kebohongan. 3 kali bohong Nabi Ibrahim. Dan itu ada semua diabadikan dalam Al-Quran. Aku sendiri nggak tahu apakah aku bisa selamat atau tidak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan. Dia bilang aku berbohong saat aku menghancurkan patung-patung Namrud. Kemudian aku gantungkan kampaknya di patung yang terbesar setelah patung-patung lainnya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ditangkap oleh Raja Namrud dan disidang. Kemudian ditanya, Ibrahim, kamu ya yang menghancurkan patung-patung ini? Kok saya sih? Itu kan kampaknya ada di lehernya patung itu yang paling gede, nah gitu. Kamu gila ya? Emangnya kau pikir patung bisa menghancurkan kampak-kampak itu? Maka kamu pikir patung ini bisa bergerak? Lu gila kali lu ya? Nah, lu yang lebih gila, kata Ibrahim. Udah tahu patungnya bisa bergerak, ngapain lu sembah? Nah, bingung deh. Ya juga ya. Udah tahu patung itu nggak bisa bergerak, udah tahu patung itu nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain kamu sembah? Kalah debat Raja Namrud. Beres. Nyalain api, udah dibakar Nabi Ibrahim. Wah gitu, itu salah satu kebohongannya. Dan itu di mata Allah itu bohong. Bayangin. Kayak gitu aja dianggap bohong di mata Allah. Itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bohong, bilang patung yang menghancurkan, padahal kan enggak mungkin. Itu pun sekecil itu yang mungkin kita anggap jebakan Batman gitu istilahnya. Kita kan anggap jebakan Batman untuk meluruskan pemikiran mereka. Itu pun harus ditanggungjawabkan di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di prank. Jadi istilah prank itu bukan zaman sekarang aja. Nabi Ibrahim dulu udah jago banget ngeprank. Di prank, Raja Namrud di prank sama Nabi Ibrahim. Luar biasa Nabi Ibrahim. Itu pun tetap harus dipertanggungjawabkan. Nabi Ibrahim bisa enggak, saya aja punya dosa. Saya pernah berbohong, saya harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak bisa saya menolong kalian. Coba sana temuin Musa katanya.
Itu kan nabinya para kalian katanya gitu. Bani Israel. Temuilah Musa. Musa, engkau bergelar kalimullah. Allah berbicara langsung kepadamu. Nggak ada nabi lain yang berbicara. Nabi lain berbicara kepada Allah lewat malaikat Jibril. Ibrahim kayak, bahkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak pernah berbicara langsung pada Allah. Selalu kayak malaikat Jibril, kecuali pada saat Mi'raj. Pada saat Mi'raj ketemu face to face, berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala berbicara. Tapi untuk dalam sehari-hari nggak pernah ada Jibril yang turun menyampaikan wahyu dan sebagainya. Tapi Nabi Musa nggak pernah malaikat Jibril ada menyampaikan wahyu, enggak. Langsung Allah yang menyampaikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa menaiki bukit Tursina, dia melihat ada pohon terbakar, ya kan? Tapi pohonnya nggak gosong, apinya seolah-olah kayak nggak nempel di pohon, tapi nyala. Daunnya nggak gosong, rantingnya, dahannya nggak gosong, tapi nyala. Jadi Musa naik, ya aneh. Tiba-tiba ada yang manggil, Musa, siapa nih? Kok ada orang tahu nama saya gitu kan? Di tengah gurun yang antah berantah, di atas bukit Sinai, di tengah malam gelap gulita, ya nggak mungkin ada orang yang tahu tentang dia, orang gelap gulita. Kalaupun dia kenal, mungkin nggak akan tahu mukanya. Orang gelap. Begitu naik, begitu dia mau sampai ke bukit, Musa, Musa, lepas sandalmu. Gitu. Jadi wahyu pertama kepada Nabi Musa itu tuh lepas sandalmu. Gitu. Kalau kepada Rasulullah kan wahyu pertamanya Iqra, bacalah. Gitu. Tapi Nabi Musa enggak, lepas sandalmu. Ini tempat suci. Inna kabil wadil muqaddasil tuwa. Ini sesungguhnya adalah lembah tua yang disucikan. Innani anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Gemeter Nabi Musa mendengar kayak gitu. Ini Tuhan yang lagi ngomong sama saya. Bayangin gimana coba. Dan seterusnya. Tapi Nabi Musa mengatakan, betul, aku adalah kalimullah, Allah berbicara langsung kepada aku. Tapi aku pernah membuat satu kesalahan, aku pernah membunuh orang. Walaupun tidak sengaja. Waktu Nabi Musa melihat Bani Israel disiksa oleh anak buahnya Fir'aun, dia nggak melihat kezaliman itu. Nabi Musa paling kesel, nggak tahan dia, dihajar itu prajuritnya Fir'aun, sekali pukul langsung qaid. Hebat sekali dia punya kekuatan itu, lebih hebat dari Mike Tyson kan. Satu kali pukulan Mike Tyson kan berapa kintal tuh. Wow. Nah, jempol kan. Nah, kira-kira seperti itu Nabi Musa, balangnya besar, ya kan, kekar. Kekuatan pukulannya itu luar biasa. Sekali sikat jengkang mati. Nabi Musa, saya pernah membunuh orang dan saya harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana saya bisa menolong kalian, kata Nabi Musa. Sementara saya sendiri punya dosa. Sono sama Nabi Isa, coba tanya, siapa tahu bisa bantu. Datanglah, cari lagi Nabi Isa, ketemu Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, engkau adalah benar-benar Ruhullah. Engkau tercipta tanpa seorang ayah. Begitu ajaib.
Engkau bisa menghidupkan orang mati. Engkau bisa berbicara waktu masih bayi. Engkau bisa menyembuhkan orang yang sakit, buta, orang yang lepra, dan sebagainya. Begitu banyak engkau punya kelebihan di atas nabi-nabi yang lain, bahkan di atas manusia seluruhnya. Bantulah kami. Karena Nabi Isa, ayah juga bingung, bagaimana membantu ente? Kan aneh pasti ditanya sama Allah. Ada di Al-Quran abadikan, ya kan? Allah bertanya, Isa, kamu benar dakwah sama umatmu untuk menyembahku, kata Allah. Kenapa kalian menyembah? Kenapa mereka menyembahmu bukan menyembahku, kata Allah. Gemeter itu Nabi Isa, takut dia ditanya kayak gitu, coba. Ya kan? Nabi-nabi yang lain benar menyembah. Kalau misalnya nggak nyembah aku, ya udah yang lain kan. Kalau nggak nyembah Allah, nyembahnya cuma dua, nyembah berhala atau nyembah Allah. Nabi-nabi yang lain begitu semua. Kenapa ente nyembahnya yang nyembah Allah ada, yang sebagian lain nyembahnya nyembah ente? Ente dakwah bener nggak nih? Bener kan menyampaikan bahwa Allah itu adalah aku, Tuhan itu adalah aku, kata Allah. Jangan-jangan ente dakwahnya Tuhan itu adalah ente gitu. Kenapa kok bisa orang-orang tuh menyembah kamu, bukan menyembah aku? Bingung Nabi Isa, gak betul. Tanya. Nabi-nabi lain mah oke lah yang menyembah berhala, ya memang mereka bodoh-bodoh menyembah berhala, ya kan? Ada yang beriman yang menyembah Allah. Kenapa ini kok kamu kok bisa-bisanya menyembah dirimu itu? Bukan menyembah berhala. Karena berhala ya oke lah gitu kan, memang ya udah mereka dosa gitu kan, udah. Seolah-olah mengatakan, gua nggak habis pikir kan gitu. Kenapa kok lu kan nabi, lu yang menyampaikan menyembahlah Allah gitu, jangan menyembah berhala. Kenapa kok tiba-tiba orang nyembah kamu, nyembah ente? Gimana nih? Ente dakwah gimana gitu? Bingung tuh jawabnya, nggak bisa. Saya aja lagi bingung, saya nanti ditanya begitu, boro-boro gua mikirin lu dah, nyelamatin lu, gua aja bingung jawabnya gimana entar. Coba, nggak bisa, pusing. Semua akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya sekecil apapun. Ya may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan siapa yang berbuat kebaikan, walaupun hanya sebesar debu, akan dibalas. May ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang membuat keburukan, kejelekan, walaupun hanya sebesar debu, akan dibalas. Tuh. Akhirnya coba deh kamu datang tuh sama Nabi yang terakhir, Rasulullah. Gitu. Itu kesempatan kalian yang terakhir dong, sono. Udah nggak ada lagi. Dia mah yang paling istimewa. Itu. Dia paling banyak itu umatnya, mau lihat no. Sebelah sana lo kelihatan, kalau yang lain dicari Nabi yang lo kelihatan, banyak umatnya. Yang lain kan dikit-dikit. Nabi Nuh aja yang 950 tahun hidupnya berdakwah, berapa umatnya? 40. Dakwah 950 tahun, dapat umat, dapat mengikut cuma 40 orang. Dikit. Jadi wajar kalau Nabi Nuh gedek gitu kan. Kalau kita dakwah cuman Rasulullah aja dakwah berapa tahun? Cuman 23 tahun, sebentar. Nabi Nuh 900 tahun. Tiap hari dakwah, enggak ada yang dengerin. Udah ratusan tahun, ya wajar kalau dia gedek kan. Udah ya Allah, turunkan aja azab gitu. Itu saking udah gedeknya. Dakwah ratusan tahun. Ya kan tiap hari ngomong berimanlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, enggak ada yang mau dengerin, cuek. Tiap hari ngomong selama 900 tahun kurang lebih. Wajar lah udah gedek. Udah ya Allah. Udah hampir 1000 tahun ini kepada dakwah gitu kan. Udahlah turunin aja azab gitu kan.
Saking gedeknya. Sementara Rasulullah 23 tahun. Dalam waktu 23 tahun itu seluruh jazirah Arab udah Islam semua. Bayangin. Seluruh jazirah Arab udah Islam semua. Dan berita mengenai Islam sudah tersebar ke seluruh dunia. Karena beberapa tahun sebelum beliau wafat, beliau kirimkan tuh surat ke Raja Persia, ke Raja Romawi, ya kan? Ke Raja Habsyah, kirim surat ngajak untuk masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya utusan Allah mengajak kepada kamu raja, wahai, untuk memeluk agama Islam. Sebab kalau tidak, kamu akan mempertanggungjawabkan nanti di akhirat terhadap seluruh rakyatmu. Semoga kamu mendapatkan hidayah. Gitu. Kira-kira isu seperti itu. TTD, stempelnya dari sini, dari cincin. Rasulullah punya stempel cincin, stempel. Gitu, stempel Rasulullah ada. Ada raja yang ngamuk dirobek-robek suratnya. Apaan ini berani-beraninya? Siapa lu? Robek. Ya kan? Kata Rasulullah, ya Allah, robek-robek kerajaannya seperti dia merobek surat ini. Doanya gitu. Bener nanti terkabul, tapi terkabulnya hati jauh. Di masa Umar bin Khattab. Saat Rasulullah meninggal, wafat, belum takluk itu. Romawi, Persia, belum. Tapi nanti akan taklukan. Gara-gara mereka merobek-robek suratnya Nabi. Rasulullah berdoa, robek-robek lah. Robek. Dalam waktu dakwah 23 tahun, bayangkan, seluruh jazirah Arab udah Islam. Dan berita mengenai Islam sudah tersebar ke seluruh dunia. Makanya Michael H. Hart memasukkan Rasulullah sebagai orang nomor 1 yang paling banyak mempengaruhi dunia, yang berpengaruh terhadap dunia sampai saat ini. Akan jadi apa dunia itu, ya salah satu pengaruhnya adalah Rasulullah itu. Kan tidak ada yang bisa menandingi beliau. Dalam 23 tahun, bayangin. Nabi Isa pengikutnya banyak yang masuk Kristen. Tapi berapa lama dakwah beliau? Sampai dengan Kristen sebanyak itu. Lama. Kata Rasulullah hanya 23 tahun udah bisa. Dan yang diubah bukan cuma agama, bukan cuma keyakinan, bukan cuma oh dia masuk Islam selesai. Enggak. Yang diubah adalah seluruh kehidupan orangnya. Bukan cuma agamanya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sampai tidur itu sendiri berubah. Yang tadinya masuk kamar mandi asal masuk aja, sekarang berubah. Jadi kaki kiri dulu yang masuk. Keluar dari kamar mandi kaki kanan dulu. Sampai segitu perubahannya. Yang tadinya makan asal makan, sekarang makan dengan tangan kanan, dengan bismillah dan sebagainya. Dari mulai kehidupan sehari-harinya, cara makannya, cara masuk WC, sampai cara bagaimana bergaul dengan istri, dengan suami, berubah semua. Dengan tetangga, semua berubah. Jadi bukan cuma sekedar beriman dan kemudian beribadah, tidak. Seluruh aspek kehidupannya berubah dalam waktu 23 tahun. Maka mengubah seluruh sendi-sendi kehidupan. Yang tadinya orang nggak ada yang bangun malam. Sepertiga malam terakhir pada bangun, pada sholat tahajud. Sepertinya orang pada tidur semua. Begitu, semua berubah gara-gara Rasulullah SAW. Lalu mereka menemuilah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, engkau adalah Habibullah, kekasih Allah, tolonglah kami. Kata Rasulullah, Rasulullah bisa mendeteksi. Dia melihat
dari kubur orang-orang itu pancaran wajahnya. Kalau pancaran wajahnya putih, bersih, bekas wudhu, nah itulah. Nah, ini yang ini bisa saya tolong nih, nah gitu. Yang mana? Minggir, gitu, ya kan? Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Itu dalam surah Al-Baqarah. Pada hari itu ada kelihatan wajah-wajah yang putih bersih. Wa taswaddu wujuh, dan hitam legam. Fa'ammal ladzina aswaddat, adapun orang hitam legam, wujuhum akafartum ba'da imanikum. Mereka adalah orang kafir. Fadzuqul adzaba bima kuntum ta'malun, maka rasakanlah azab kata Allah akibat perbuatan kalian. Begitu, jadi ada orang yang mukanya putih bersih, ada hitam. Nah yang putih-putih itu, yang ini nih, yang gini. Ah ini boleh nih, sono yang ini. Nah ini bisa nih, saya tolong. Tapi setelah dipisahkan seperti itu, Rasulullah melihat orang-orang kasihan juga. Rasulullah mah nggak tega, nggak tegaan. Aduh, gimana nih? Wajahnya hitam begini, tapi di umat Islam juga, gitu kan. Akhirnya Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah? Dia bersujud. Sujud lama. Kata Allah, Muhammad, ngapain kamu? Gitu. Bangun dari sujudmu, kamu mau apa? Tanya, umatku ya Allah, gimana? Tolong selamatkan umatku. Kata Allah, malaikat yang penjaga, cari umatnya Muhammad, kan? Yang dulunya Islam, dosanya banyak, angkat semua. Ya kan? Apa dah dosanya lebih banyak daripada amalnya, angkat semua no, yang udah gosong-gosong. Nah, sujudnya tuh lama, dibiarin sama Allah, cuek. Sampai orang-orang pada nyemplung ke neraka dulu. Cari yang malaikat, cari. Mana dulu yang dosanya lebih banyak daripada amalnya, amal baiknya. Angkat aja dah, udah biarin dah. Muhammad no, minta katanya. Cari malaikat, angkut semua. Naik dari surga. Udah beres kan. Wah, Rasulullah senang kali ini. Kayaknya masih kurang banyak nih gitu. Sujud lagi Nabi, sujud lagi lama, Allah biarin. Tak berapa lama nggak diceritakan ya, mungkin bertahun-tahun, kita nggak tahu, Allahu a'lam. Setelah lama sujud Rasulullah, Allah berfirman lagi, mau apa lagi ente? Kan udah tadi. Rasulullah jawab sifat ummati, ya Allah ummati, umatku ya Allah umatku. Malaikat, bilang lagi. Cari orang yang di dalam hatinya masih ada iman. Biarin dah, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa, dia nggak pernah ibadah, dia begajul kelakuannya di dunia, tapi dalam hati ada iman, percaya aku ini Tuhan, aku ini Allah. Cari, angkat semua. Oh. Yang gosong-gosong di bawah-bawah, angkat. Udah banyak-banyak. Angkat semua, angkat malaikat. Ya Allah, ya, gosong rambutnya, angkat, taruhin peluk. Tuh. Gelombang kedua, udah beres kan? Nengok, neraka masih banyak kayaknya orangnya, nggak habis, kan udah yang ini. Sujud lagi Rasulullah, 3 kali sujud. Lama, biarin. Oh, di bawah udah teriak-teriak, udah gosong, pada ini hidup lagi, mati, hidup lagi. Ya kan, ditusuk, ya, hidup lagi. Dirobek kulitnya, hidup lagi. Gimana coba?
Kalau di dunia mah enak ya, mati sekali udah mati udah. Nah di akhirat nggak bisa. Ada yang ditusuk dari pantatnya sampai tembus ke mulutnya, mati. Hidup lagi, ditusuk lagi, hidup lagi, begitu terus lama-lamanya. Macam-macam. Teriakan-teriakan masih terdengar Rasulullah. Aduh ya. Sujud lagi dia. Lama Allah biarin. Apa lagi ini? Allah padahal mah tahu, pura-pura aja. Apalagi mau sujud lagi kan udah tadi semua, ya kan? Yang banyak dosa udah dikeluarin, yang punya iman udah dikeluarin, dah biarpun gak ada amalnya, bodoh amat, dah iman keluarin. Tetap aja kita umati, ya Allah umati, umatku gimana umatku? Aduh, udahlah, malaikat lagi-lagi malaikat, itu kan? Cari mana yang pernah syahadat. Mau ada iman kayak mau enggak kayak pernah syahadat, walaupun cuma syahadatnya gara-gara mau kawin doang. Ada tuh sekarang kan, ya kan? Orang syahadat cuma mau kawin doang. Kenapa kamu masuk Islam? Saya mau nikah, Pak. Ada banyak yang gitu tuh. Dia masuk Islam karena mau nikah. Calon istrinya orang Islam. Yang penting syahadat dah. Pernah syahadat. Biarin iman apa enggak peduli kata Allah. Dia percaya apa enggak sama aku sebagai Tuhan, enggak peduli. Yang penting dia pernah syahadat aja. Cari malaikat. Oh, itu udah paling gosong itu di bawah banget kerak-keraknya. Kutik mana nih di antara orang-orang kafir. Wah, ada nih yang pernah syahadat nih. Angkat tuh. Cari lagi, susah tuh nyarinya. Banyak. Satu cari, angkat lagi, terus sampai habis neraka udah. Tinggal sisanya orang kafir doang. Syahadat nggak pernah, iman nggak pernah. Tuh, udah semua nggak ada lagi kata Allah. Kalau umatmu yang mana lagi yang mau diangkat udah nggak ada, habis. Tuh, nah ini sudah, baiklah kalau gitu. Ayo kita sama-sama masuk surga tuh. Rombongan gitu, Rasulullah ikut semua. Yang gosong-gosong tadi dimandiin dulu kata para ulama kan. Makanya di telaga Al-Kautsar. Tadinya gosong, begitu dicelupin ke situ celup, diangkat celup, bagus lagi. Gitu, yang tadinya jelek ganteng lagi, yang tadinya cantik, yang jelek kan jadi cantik lagi, terus seterusnya. Dimandiin di telaga Al-Kautsar. Makanya Rasulullah waktu anaknya meninggal, anak beliau nama Ibrahim meninggal waktu masih kecil, Rasulullah sedih banget. Aduh, mana nih keturunanku nggak ada dari anak laki-laki kan? Kalau di tradisi Arab kan yang namanya kebanggaan itu keturunan dari anak laki-laki yang akan meneruskan terah. Nggak ada Nabi Muhammad, Rasulullah meninggal anak laki-laki, beliau sangat sedih. Karena kehilangan anak laki-laki yang akan menjadi penerusnya. Dari Allah turunkan surat Al-Kautsar ini 3 ayat khusus untuk beliau. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku akan menyediakan telaga Kautsar nanti untuk mandiin umatmu. Karena yang dipedulikan oleh Rasulullah adalah umatnya. Oke lah anaknya sedih, tapi Allah tahu isi hati Rasulullah. Dia sedih kehilangan anak, tapi dia akan lebih sedih lagi kalau umatnya sampai masuk neraka. Sampai disiksa, sedih. Makanya waktu beliau meninggal, kalau kita meninggal kita dibisikin ya, talqin supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana hati kita supaya mengucapkan kalimat Allah minimalnya. Nabi Muhammad mah enggak, waktu meninggal umati, Allah umati. Cuma umati, umatku gimana umatku. Karena Rasulullah enggak mau umat satu pun enggak mau ada yang masuk neraka, enggak mau. Dia sangat cinta, sangat sayang kepada kita semua. Tuh. Sampai-sampai Rasulullah mengorbankan kenikmatan duniawinya demi supaya bisa mempunyai syafaat di akhirat nanti. Kalau nabi-nabi lain, dia nggak mau mengorbankan kenikmatan duniawi. Itu bedanya. Sebenarnya nabi lain juga punya kesempatan yang sama, bisa memberikan syafaat dengan catatan itu tadi.
mengorbankan kenikmatan duniawinya. Semua nabi itu ditanya sama Allah, kamu mau hidup nikmat di dunia, ya kan? Tetap di akhirat jadi orang soleh, jadi nabi, masuk surga juga. Tapi di dunia nikmat penuh dengan kemudahan. Mau, para nabi lain mau. Rasulullah enggak. Saya di dunia biarkan saya jadi orang hidup seperti budak. Tuh. Semua kenikmatan itu saya tunda. Saya simpan, saya tabung untuk nanti di akhirat. Untuk menyelamkan umatku. Ya Allah izinkan. Nabi lain juga sebetulnya bisa seperti itu kalau mau. Tapi mereka memilih tidak. Mereka memilih hidup di dunia itu nikmat, enak. Kaya raya, ya kan, berkecukupan. Coba aja lihat nabi-nabi lain. Fir'aun hidupnya enak, maksudnya. Nabi Musa hidupnya enak masa mudanya kan dengan Fir'aun. Nabi Ibrahim apalagi kaya raya. Semuanya hidup nikmat di dunia. Hah? Ya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semua hidup nikmat di dunia ini. Tapi Rasulullah tidak. Saya pengen di hidup dunia ini jadi seperti seorang budak. Makanya doanya kan gitu, ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Dan bangkitkanlah nanti di akhir aku bersama dengan orang-orang miskin. Kata Rasulullah. Dia nggak mau sedikit pun menikmati kehidupan dunia, nggak mau. Nggak apa-apa saya jadi orang miskin, saya jadi hidup seperti budak, merana. Ya kan? Tapi itu semua saya tabung. Kelebihan saya itu untuk nanti di akhirat. Itu Rasulullah. Demi siapa? Demi kita semua umatnya ini. Tabung semua di akhirat. Di dunia beliau hidup seperti budak, ya kan, makan seadanya, kadang-kadang nggak makan, sampai perut beliau itu diikat pakai batu, saking apa? Saking lapar. Bayangin, Nabi kelaparan. Ada Nabi kok kelaparan? Ada itu Rasulullah itu. Nabi lain mah nggak ada yang kelaparan. Padahal kalau mau beliau tinggal minta, ya Allah minta makan dari surga, pasti dikasih. Ya Allah minta rezeki yang banyak, pasti dikasih. Nggak mau. Saya akan hidup seperti manusia biasa di dunia ini. Semua kelebihan-kelebihan doa-doa yang mustajab nanti di akhirat disimpan banyak, ditabung banyak tabungannya. Pernah suatu saat di akhir hayatnya Rasulullah SAW udah sakit-sakitan. Beliau keluar dari mihrabnya di Masjid Nabawi itu. Wahai para sahabatku, umurku tidak lama lagi. Rasulullah, beliau tahu. Beliau tanya, siapa di antara kalian yang merasa aku ini masih punya hutang piutang? Ya, baik itu hutang dalam bentuk harta maupun hutang yang lainnya, atau ada yang pernah aku sakiti, kalian belum terbalaskan misalnya, pernah yang pada diam semua para sahabat, dia membisu. Tapi ada satu orang nyeletuk, ya Rasulullah, engkau masih punya hutang padaku. Kaget yang lain pada ngelihat. Berani amat nih orang, Rasulullah. Apa hutangku padamu? Waktu di pertempuran perang Badar, perang Uhud itu lupa saya. Dia bilang, waktu itu engkau akan memukul orang kafir di peperangan, tapi justru ya aku yang kena, katanya gitu. Jadi Rasulullah mengayunkan pedangnya tuh, sebelum kena orang kafir dia dulu yang kena, keserempet, sampai jatuh. Memang nggak terluka orangnya, tapi jatuh dia. Terkena sabetan pedangnya Rasulullah yang keras itu. Nggak sengaja itu pun, entah mungkin kena belakangnya atau gimana ya istilahnya, sebelum sahabatnya kesenggol gitu ya, istilahnya orang itu kesenggol sebelum Rasulullah menyabat orang kafir, kesenggol dia dan dia terjatuh kesenggol sama Nabi, kibasan tangan yang kuat itu. Saya sampai sekarang belum nggak terima ya Rasulullah, aku pengen ngebalas itu. Umar bin Khattab langsung buka pedang dia. Kamu berani ya, saya penggal kamu. Kata Rasul dia, nah, biarin, nggak apa-apa. Kata Rasul, biarin.
Terus gimana kamu maunya? Aku pengen membalas. Mau arah para sahabat udah dia. Terus gimana? Dulu waktu engkau memukulku, aku dalam keadaan telanjang dada. Jadi aku juga akan membalas kamu dalam keadaan telanjang dada juga. Wah, makin marah para sahabat. Udah diam Rasulullah diam. Nggak apa-apa, biarin aja. Buka baju Nabi Rasulullah. Buka baju telanjang dada. Kelihatan di perutnya ini ikatan batu. Kan? Ikatan batu kelihatan perutnya diikat sini. Dan perutnya udah sangat kurus kecilnya. Saking laparnya beliau, mungkin berapa hari nggak makan. Mungkin hanya makan secukupnya, sedikit. Menahan lapar, diikat pakai batu. Nah, sini ada ikatan batu. Begitu dibuka bajunya, wah para sahabat pada kaget itu kan. Udah badannya udah kurus, lagi sakit, mau dipukul sama orang ini gitu kan. Ini gimana orang nggak punya rasa, nggak punya adab, nggak punya akhlak. Sampai cucu Nabi Hasan dan Husain, wahai paman, tolong, kakekku jangan apa-apa kan udah tua, kasihan kau kalau mukul aku aja. Hasan dan Husain cucunya sampai bilang begitu, aku akan terima pukulanmu. Pembalasanmu ke aku aja, jangan ke kakekku, kasihan udah tua, udah sakit-sakitan. Masa kamu tega membalas lagi itu? Enggak, kalau dia yang mukul, ya aku juga sembalas sama dia, masa balas ke kamu? Gitu. Makin ramai para sahabat. Mana nih? Udah biarin, biarin. Terus apa lagi kata Nabi? Dulu engkau memukul aku pakai pedang yang itu, mana pedangnya? Aku juga maunya pakai popor pedang itu, popor yang itu. Aisyah, ambil pedangku yang itu. Wah, bilang Aisyah. Para sahabat akhirnya wah gitu. Gimana ya aku mau dipukul? Udah nggak apa-apa. Apa? Kemudian terus apa lagi? Ya udah Rasulullah. Kau siap ya? Siap. Ya udah. Dia bawa pedang deketin Nabi. Wah, para sahabat gemeter gitu kan. Marah semua gimana ini? Mau dipukul. Begitu dekat, apa yang dilakukan oleh orang itu? Dipeluk Nabi ya. Sambil dia menangis. Ya Rasulullah, kau bentar lagi yang mau diambil sama Allah kan. Aku pengen sebelum kau diambil, kulitmu dengan kulitku nempel. Supaya aku tidak terbakar sama neraka nanti. Dosaku tuh banyak. Para sahabat aja, Allahu Akbar, ternyata orang ini nggak serius mau mukul Nabi. Ternyata dia hanya ingin memeluk Nabi di saat-saat terakhirnya. Kalau bukan karena dengan cara seperti itu, nggak mungkin dia bisa meluk Nabi. Kulit dengan kulit, badan dengan badan nempel, nggak mungkin. Gimana cara mendekati Rasulullah kan? Ibaratnya presiden itu, protokolernya ketat, gitu. Dijaga terus sama para sahabat kan. Bisa mendekati Nabi sembarangan orang-orang yang tidak dikenal gitu. Dia hanya ingin meluk Rasulullah, dia peluk Rasulullah dengan erat, dengan ketat. Ya Allah, ya Rasulullah, aku pengen memelukmu untuk terakhir kalinya. Seumur hidup aku belum pernah memelukmu, kata dia gitu. Itu, makanya para sahabat semua bertakbir. Nah, sebetulnya Rasulullah SAW kehidupannya. Nah, makanya beliau meninggalkan semua kenikmatan duniawi, hampir semuanya. Sebagian besar ditabung di akhirat nanti untuk bisa menyelamatkan, untuk bisa memberikan syafaat kepada kita semua umatnya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi jamaah sekalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari diri saya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan. Waktu sudah syuruk, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.